Assalamualaikum sahabat, terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa kirimkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Dan terima kasih untuk sahabat yang sudah like, komen, dan subscribe channel ini. Semoga hidup sahabat semakin dilimpahi berkah dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini, kita akan menyelami sebuah kisah yang penuh ketegangan, cinta, dan perjuangan. Tentang seorang wanita kaya yang terjebak dalam keadaan yang tak pernah ia bayangkan, dan seorang pria yang harus memilih antara cinta atau keselamatan. Sebuah kisah yang akan mengguncang hati dan membuat kita bertanya, seberapa jauh seseorang rela pergi demi cinta dan kebebasan? Simak kisahnya sampai akhir, dan temukan jawabannya. Kilau lampu-lampu kota Riyadh memantul di jendela kamar hotel mewah tempat Nyonya Arumi menginap. Wanita itu berdiri di depan cermin besar, menatap pantulan dirinya yang mulai menua. Garis-garis halus di wajahnya adalah saksi bisu perjalanan panjang hidupnya, kesepian yang telah lama bersarang di hatinya. Ia adalah wanita kuat, seorang pengusaha sukses. Tetapi di balik semua itu, ia hanyalah manusia yang rapuh dalam sunyi. Di sudut ruangan, Tama berdiri dengan kepala tertunduk, menunggu instruksi seperti biasa. Pemuda itu baru 2 tahun bekerja sebagai asisten pribadi Nyonya Arumi, seorang tenaga kerja Indonesia yang datang ke negeri ini dengan harapan bisa mengubah nasib keluarganya. Namun, sejak beberapa bulan terakhir, tugasnya bukan sekadar menyiapkan keperluan atau mengatur jadwal majikannya, ia diminta untuk menemani di mana saja. Awalnya, Tama mengira itu hanya sekadar duduk di sofa sampai majikannya tertidur. Tapi malam demi malam, batasan itu semakin tipis. Nyonya Arumi mulai meminta Tama berbaring di ranjang yang sama. "Aku hanya butuh seseorang di sini," katanya dengan suara lembut, mata yang lelah menatap Tama penuh harap. Dan seperti anak kecil yang takut akan gelap, wanita itu merasa lebih tenang jika ada seseorang di sisinya. Tama merasa ragu, tetapi bagaimana mungkin ia menolak? Ia hanyalah seorang pekerja, dan Nyonya Arumi adalah majikannya. Lagi pula, tak ada yang terjadi di antara mereka, bukan? Namun, semakin lama mereka berbagi malam-malam sunyi itu, sesuatu dalam diri Tama mulai berubah. Ia tak lagi melihat Nyonya Arumi hanya sebagai majikan, ia melihatnya sebagai seorang wanita yang kesepian, seorang manusia yang haus akan kehangatan. Suatu malam, setelah perjalanan bisnis yang melelahkan, Nyonya Arumi duduk di tepi ranjang dengan mata yang sendu. "Kau tahu, Tama," katanya pelan, "aku bisa membeli semua yang kuinginkan, tetapi aku tak bisa membeli seseorang yang benar-benar peduli." Nada suaranya mengandung luka yang dalam, sesuatu yang membuat dada Tama terasa sesak. Tama menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Ia ingin berkata bahwa ia hanya pekerja, bahwa ia tak boleh terlibat lebih jauh. Tapi saat Nyonya Arumi menggenggam tangannya, ada sesuatu dalam sentuhan itu yang membuat Tama tak sanggup menarik diri. Ada kesepian yang begitu nyata di mata wanita itu, dan tanpa sadar, ia membiarkan perasaan itu membawanya ke tempat yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam-malam itu berubah. Kini, Tama bukan sekadar menemani. Ada debaran yang tumbuh, ada keintiman yang tak terhindarkan. Tanpa kata-kata, mereka membiarkan diri mereka terhanyut dalam gelombang perasaan yang semakin tak terkendali. Hingga akhirnya, batas yang selama ini dijaga pun runtuh. Di luar jendela, kota Riyadh tetap gemerlap seperti biasa. Tak ada yang tahu bahwa di kamar hotel itu, 2 insan dari dunia berbeda telah melangkah ke dalam bahaya yang tak terduga. Mereka tak sadar bahwa malam-malam itu akan meninggalkan jejak yang lebih dalam dari sekadar rasa nyaman, jejak yang suatu hari nanti akan mengguncang hidup mereka berdua.
Minggu demi minggu berlalu sejak malam itu, namun bayangannya tak pernah benar-benar hilang dari benak Tama. Setiap kali ia menatap Nyonya Arumi, ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Ia tahu mereka telah melangkah terlalu jauh, melintasi batas yang seharusnya tidak dilewati. Tapi anehnya, tak ada penyesalan di mata wanita itu. Justru sebaliknya, ada seberkas cahaya yang jarang terlihat di wajahnya, seolah ia menemukan sesuatu yang telah lama hilang dari hidupnya. Namun, di balik semua itu, kecemasan perlahan mengendap di hati Tama. Setiap kali ia melihat dirinya di cermin, ia bertanya, siapa aku sebenarnya bagi Nyonya Arumi? Apakah hanya sekadar pelarian dari kesepiannya? Ataukah ada sesuatu yang lebih dari itu? Tapi ia tak pernah berani menanyakannya. Ia takut mendengar jawaban yang mungkin akan menghancurkannya. Perubahan mulai terjadi pada Nyonya Arumi. Wanita itu menjadi lebih sering diam, lebih sering termenung seorang diri. Ia mulai kehilangan selera makan, tubuhnya pun terasa lebih lemah dari biasanya. Tama memperhatikannya dengan penuh kekhawatiran, tapi setiap kali ia bertanya, Nyonya Arumi hanya tersenyum samar dan berkata bahwa ia baik-baik saja. Sampai suatu hari, segalanya berubah. Pagi itu, Tama mendengar suara muntah dari kamar mandi. Ia segera berlari dan menemukan Nyonya Arumi berlutut di depan wastafel, wajahnya pucat dan tubuhnya bergetar. Panik, Tama membantunya berdiri. "Nyonya, Anda sakit?" tanyanya cemas. Tapi wanita itu tak menjawab. Ia hanya menatap Tama dengan ekspresi yang sulit dijelaskan, campuran antara ketakutan dan kebingungan. Beberapa hari kemudian, setelah menjalani pemeriksaan medis secara diam-diam, Nyonya Arumi akhirnya mengungkapkan kebenaran yang menggetarkan hati Tama. "Aku hamil, Tama," bisiknya dengan suara yang nyaris tak terdengar. Dunia terasa berputar di sekelilingnya. Tama terpaku di tempatnya, napasnya tercekat di tenggorokan. "Apa?" suaranya bergetar. "Ini tidak mungkin. Ini sesuatu yang seharusnya tidak terjadi." Tapi nyatanya, itu terjadi. Ia menatap wanita di depannya, majikannya, seorang wanita Arab terhormat, kini mengandung anaknya. Nyonya Arumi menggenggam tangannya erat, seolah mencari pegangan di tengah badai yang akan datang. "Tak ada yang boleh tahu tentang ini, Tama," katanya, matanya dipenuhi ketakutan yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. "Jika ini terbongkar, aku akan hancur. Keluargaku akan, mungkin juga kau." Jantung Tama berdegup kencang. Ia tahu betapa ketatnya tradisi di negeri ini. Seorang wanita bangsawan hamil di luar nikah, dan lebih buruk lagi, anak itu adalah darah dari seorang pekerja rendahan. Ini bukan sekadar skandal. Ini bisa menjadi hukuman mereka berdua. "Jadi, apa yang harus kita lakukan?" Suaranya nyaris tak terdengar. Nyonya Arumi menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu." Di dalam kamar hotel yang biasanya menjadi tempat berlindung bagi mereka, kini hanya ada keheningan yang menusuk. Tama menatap keluar jendela, melihat dunia yang tetap berjalan seperti biasa. Tapi bagi mereka, segalanya sudah berubah. Mereka kini berada dalam lingkaran rahasia yang bisa menghancurkan segalanya. Dan dari titik ini, tak ada jalan kembali. Sejak malam pengakuan itu, hidup Tama tak lagi sama. Bayangan wajah pucat Nyonya Arumi saat mengucapkan kata-kata, "Aku hamil," Tama, terus menghantuinya. Setiap kali ia menarik napas, dada terasa semakin sesak, seolah ada tangan tak terlihat yang perlahan-lahan mencengkeramnya.
Ia masih belum bisa menerima kenyataan ini sepenuhnya. Seorang majikan kaya raya, terpandang di kalangan bangsawan Arab, kini mengandung anaknya, anak seorang pekerja rendahan dari Indonesia. Di dalam rumah besar Nyonya Arumi, segalanya masih tampak seperti biasa. Para pelayan tetap menjalankan tugas mereka, kehidupan berjalan seperti tak ada yang terjadi. Namun, Tama bisa merasakan ketegangan yang tak kasat mata di antara mereka berdua. Nyonya Arumi lebih sering mengurung diri di kamar, menjauh dari keluarganya. Ia bahkan mulai menghindari pertemuan dengan rekan-rekan bisnisnya. Setiap kali Tama mencoba berbicara dengannya, wanita itu hanya tersenyum samar, lalu menghela napas panjang. Sampai akhirnya, pada suatu malam, Nyonya Arumi memanggil Tama ke ruang pribadinya. Duduk di atas sofa, ia tampak lebih lelah dari sebelumnya. Di depannya ada secarik kertas, dan sebuah koper besar. Tama menelan ludah, firasat buruk langsung menyelimutinya. "Aku sudah memikirkan ini, Tama," suara Nyonya Arumi terdengar lirih namun tegas. "Aku harus pergi dari sini sebelum semuanya terlambat." Tama mengerutkan kening. "Pergi? Pergi kemana? Ke Perancis, atau mungkin ke Turki? Aku memiliki properti di sana. Jika aku tetap di sini, cepat atau lambat keluargaku akan mengetahui kehamilan ini. Dan jika itu terjadi..." Ia berhenti sejenak, menatap Tama dengan mata penuh ketakutan. "Aku akan mati, Tama. Mereka tidak akan membiarkanku hidup setelah menodai kehormatan keluarga." Kata-kata itu membuat bulu kuduk Tama meremang. Ia tahu bahwa hukum tak tertulis dalam keluarga-keluarga terpandang di Timur Tengah bisa jauh lebih kejam dari yang dibayangkan. Seorang wanita yang dianggap mencoreng nama baik keluarga bisa saja dihilangkan tanpa pernah ada yang mempertanyakannya. "Aku tak bisa pergi sendiri," lanjut Nyonya Arumi. "Aku ingin kau ikut denganku, Tama." Tama terdiam. Sebuah dilema besar merayapi pikirannya. Jika ia pergi, itu berarti meninggalkan segalanya, keluarganya di Indonesia, kehidupan yang selama ini ia bangun, dan mungkin selamanya tak akan bisa kembali. Namun, jika ia tetap tinggal, ia tak tahu apa yang akan terjadi pada Nyonya Arumi dan anak yang ada dalam kandungannya. "Tapi, bagaimana jika mereka mencari kita?" tanyanya pelan. "Aku punya cara untuk menghilang," Nyonya Arumi berusaha meyakinkannya. "Aku bisa mengganti identitas, aku bisa hidup di negara lain. Aku hanya butuh kau, Tama. Aku tak bisa melakukannya sendirian." Suasana menjadi hening. Tama ingin berkata ya, ingin melarikan diri dari semua ini bersama wanita yang kini mengandung darah dagingnya. Namun, dalam hatinya, ada sesuatu yang menahannya. Sesuatu yang berkata bahwa lari bukanlah jawaban. Aku butuh waktu untuk berpikir," akhirnya ia berkata. Nyonya Arumi menatapnya dengan sorot mata yang sulit diartikan. Mungkin itu adalah kekecewaan, atau mungkin ketakutan. Ia mengangguk pelan. "Baiklah, Tama. Tapi ingat, waktu kita tidak banyak." Malam itu, Tama kembali ke kamarnya dengan pikiran yang berkecamuk. Ia menatap langit-langit dalam gelap, mencoba menemukan jawaban atas dilema ini. Namun, ia tahu, tak peduli jalan mana yang ia pilih, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Tama tidak bisa tidur malam itu. Pikirannya terus dipenuhi oleh ucapan Nyonya Arumi. Pergi meninggalkan segalanya, menghilang ke negeri asing dengan identitas baru, apakah itu satu-satunya pilihan mereka? Ia merasa seperti terjebak dalam labirin tanpa jalan keluar. Jika ia pergi, hidupnya akan berubah selamanya.
Jika ia tetap tinggal, ia mempertaruhkan Arumi dan anak yang ada dalam kandungannya. Keesokan paginya, Tama memberanikan diri menemui Nyonya Arumi di ruang pribadinya. Wanita itu sedang duduk di dekat jendela besar, menatap jauh keluar dengan tatapan kosong. Cahaya matahari yang menyelinap masuk memperlihatkan wajahnya yang semakin pucat. Kehamilan mulai mengubahnya, membuatnya lebih lemah dari sebelumnya. Aku sudah memikirkan ini, Tama akhirnya berkata dengan suara pelan namun mantap. Aku tidak bisa ikut pergi. Nyonya Arumi menoleh dengan tatapan terkejut. Matanya berkaca-kaca, seolah ia baru saja mendengar sesuatu yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Kenapa, Tama? Suaranya bergetar. Apa kau tidak peduli padaku? Pada anak kita. Tama menghela napas panjang. Aku peduli, Nyonya, lebih dari yang bisa kau bayangkan. Tapi melarikan diri bukan solusi. Kita tidak bisa menghindari dunia selamanya. Ia menggenggam tangannya, mencoba menenangkannya. Aku akan tetap di sini. Aku akan melindungimu, apapun yang terjadi. Air mata perlahan mengalir di pipi Nyonya Arumi. Kau tidak mengerti, Tama. Mereka tidak akan membiarkanku hidup jika mereka tahu tentang bayi ini, suaranya penuh kepedihan. Aku sudah melihat sendiri apa yang terjadi pada perempuan-perempuan lain di keluargaku yang dianggap mencoreng kehormatan. Mereka menghilang begitu saja. Aku tidak ingin, Tama. Aku tidak ingin kehilanganmu. Tama terdiam, merasakan kepanikan yang sama mengalir dalam darahnya. Ia tahu betapa kejamnya dunia ini, betapa kerasnya aturan yang harus dipatuhi. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang menolak untuk lari. Ia tak ingin hidup dalam pelarian, selalu dihantui oleh bayang-bayang ketakutan. Aku akan mencari cara, Tama akhirnya berbisik. Kita masih punya waktu. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Aku janji. Tapi dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah janji itu benar-benar bisa ia tepati? Sementara waktu terus berjalan, bahaya semakin mendekat tanpa bisa dihentikan. Malam itu, Tama berdiri di depan pintu kamar Nyonya Arumi dengan dada bergemuruh. Udara di dalam rumah besar itu terasa lebih berat dari biasanya. Ia tahu, jika mereka menunda lebih lama, segalanya akan berakhir sebelum mereka sempat melawan takdir. Nyonya Arumi duduk di tepi ranjang dengan koper kecil di sampingnya. Wajahnya pucat, kehamilannya sudah mulai terlihat, dan ketakutan jelas terpancar di matanya. Apa kau yakin kita bisa melakukannya? Bisiknya. Tama mengangguk tegas. Aku sudah mengatur segalanya. Malam ini kita akan pergi, sebelum keluargamu sadar, jawabnya. Ia meraih tangan Nyonya Arumi, menggenggamnya erat. Aku tidak akan membiarkan mereka menyakitimu. Dengan hati-hati, mereka menyelinap keluar dari kamar. Tama telah menyuap salah satu penjaga gerbang untuk memberi mereka akses keluar tanpa dicurigai. Namun, langkah mereka terasa berat, seolah dinding rumah ini tidak rela melepaskan mereka begitu saja. Saat mereka berhasil mencapai garasi, sebuah mobil hitam sudah menunggu. Seorang pria dengan janggut tipis dan wajah penuh ketegangan duduk di kursi kemudi. Cepat masuk, bisiknya. Bandara tak jauh dari sini, tapi kita harus bergerak sekarang. Perjalanan menuju bandara terasa seperti seumur hidup. Nyonya Arumi menggenggam tangan Tama erat, napasnya tak teratur. Jika mereka menemukan kita sebelum pesawat lepas landas. Ia tak sanggup menyelesaikan kalimatnya.
Kita tidak akan membiarkan itu terjadi, Tama menenangkan, meski dalam hatinya sendiri ia tak bisa menyingkirkan ketakutan yang menggerogoti pikirannya. Sesampainya di bandara, mereka berjalan cepat menuju gerbang keberangkatan. Paspor dan tiket palsu sudah ada di tangan mereka, hasil kerja keras Tama dalam beberapa minggu terakhir. Saat mereka melewati pemeriksaan keamanan, jantung Tama hampir berhenti ketika seorang petugas menatapnya lebih lama dari yang seharusnya. Namun, setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, petugas itu mengangguk dan mengizinkan mereka lewat. Mereka akhirnya duduk di dalam pesawat. Ketika roda pesawat mulai bergerak, Nyonya Arumi menatap Tama dengan mata berkaca-kaca. "Kita benar-benar melakukannya," suaranya terdengar tak percaya. "Kita berhasil," Tama berbisik sambil menggenggam tangannya erat. Saat pesawat melesat ke udara, meninggalkan negeri yang penuh dengan ancaman, Tama menyadari satu hal, hidup mereka tak akan pernah sama lagi. Mereka kini berada di dunia yang baru, dengan masa depan yang penuh ketidakpastian. Namun, satu hal yang pasti, mereka memiliki satu sama lain, dan untuk pertama kalinya, mereka bebas.